Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sampai ke tata urutan ke-6 yaitu pelayanan firman yang pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Yusef MN Hanusa MTH dari UKDW dengan tema satu dalam ikatan kasih dan doa. Bacaan firman dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Kepada Bapak Pendeta Yusef Hanusa dipersilahkan. Iya, terima kasih Bu Tin. Selamat malam sekali lagi Bapak Ibu semuanya yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan wilayah Timur A+ ini. Kita akan masuk di dalam pembacaan dan penyampaian firman, ulasan firman, dan nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, ya Yesus Kristus firman yang hidup. Saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan kami akan membahasnya, mendiskusikannya. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami di dalam membaca, memahami, dan mendiskusikan firman Tuhan ini, agar biarlah kami boleh memahaminya hanya di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus saja, dan bukan hanya mampu memahami dan mendiskusikannya, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di dalam tuntunan karya Roh Kudus. Bersabdalah pada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, warga wilayah Timur A+, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan kepada kita. Kita akan membaca firman Tuhan itu dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Begini bunyinya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya izin share screen untuk menyampaikan ulasan yang sudah saya persiapkan terkait dengan pembahasan kita pada malam ini. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah Pak. Iya, oke. Iya. Nah, sebagaimana sudah disampaikan, saya mengambil tema atau judul untuk percakapan kita dalam membahas Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26 ini
adalah satu dalam ikatan kasih dan doa. Nah, saya merasa bahwa ketiga untayan kata ini, satu dalam ikatan atau satu kasih dan doa ini, itu adalah gambaran dari bacaan kita, ya. Dalam doa ini selalu sangat ditekankan soal kesatuan, dan dalam doa ini terlihat sekali ekspresi dari kasih itu. Nah, bagaimana kita memahami bagian ini, saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar penggalan kalimat ini. Doakan apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu doakan. Ya. Doakan apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu doakan. Ya. Nah, saya mulai dengan menampilkan atau menyampaikan penggalan kalimat ini atau kalimat ini karena saya melihat inilah yang ditunjukkan atau inilah salah satu teladan yang ditunjukkan oleh Yesus melalui apa yang dia lakukan, yang diceritakan atau dikisahkan dalam Yohanes 17 ini. Ya. Jadi Yesus sedang berdoa kepada murid-muridnya, ya, dan dia mendoakan para murid dengan apa yang menjadi harapan, menjadi katakanlah kerinduannya, terutama terkait dengan pelayanan mereka dan juga kesatuan mereka. Tetapi lalu kita lihat bahwa apa yang didoakan itu juga nanti kita lihat dilakukan oleh para murid, ditunjukkan oleh para murid dalam kehidupan pelayanan mereka. Dan ini yang juga diajarkan kepada kita untuk selalu mendoakan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita doakan. Ya. Nah, tapi mari kita lihat lalu apa yang mau dikatakan di sini. Yang pertama begini, kalau kita bicara tentang doa, ya, maka teks bacaan kita ini Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 ini saya melihat itu sebagai doa itu adalah ekspresi kasih, ya. Doa itu adalah cara kita menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan dan cinta kasih kita kepada sesama, ya. Kalau di sini Yesus memperlihatkan melalui doa itu, dia memperlihatkan bagaimana cinta kasih yang ada di antara Yesus dan Bapa, tetapi juga memperlihatkan atau mengekspresikan kasih yang ada dari Yesus kepada orang-orang yang sudah menjadi miliknya, atau yang selalu dikatakan sering dipakai istilah yang sudah diberikan Bapa kepada Yesus, ya. Jadi yang mau ditekankan bahwa doa itu adalah ekspresi kasih, ya. Karena itu agak belajar dari apa yang dilakukan Yesus ini agak aneh menurut saya dalam pandangan saya atau dalam pikiran saya, kalau doa itu lalu isinya katakanlah kita mendoakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, ya, atau dalam doa itu kita mengharapkan hal-hal yang buruk kepada orang lain, ya. Kalau belajar dari doa yang Yesus sampaikan, kok rasanya enggak pas, karena doa itu adalah ekspresi kasih, ya. Nah, konkretnya saya katakan kalau melihat apa yang dikatakan dalam ayat 20 itu, ekspresi kasih itu diwujudkan melalui doa yang berbentuk merangkul yang lain, ya. Isi doa itu merangkul yang lain, dan karena itu saya katakan doa itu dia bersifat inklusif, artinya merangkul yang lain. Nah, kita lihat di ayat 20 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, ya. Jadi Yesus tahu betul bahwa orang-orang yang ada sekarang ini, mereka itu adalah
yang diberikan Bapa kepada Yesus, gitu kan? Mereka yang menjadi percaya melalui karya pemberitaan Yesus, ya. Tapi Yesus tahu juga bahwa orang-orang yang ada bersama-sama dengan Yesus, setidaknya kita bicara tentang para murid, minimal itu, gitu kan? Nah, para murid ini nanti juga akan berkarya, dan hasil karya pelayanan mereka itu akan juga membuat ada banyak orang lain yang akan percaya kepada Yesus. Yang dikatakan di sini, orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Yesus tidak hanya dalam doa itu dia memikirkan apa yang ada saat ini, merangkul orang-orang yang sudah dalam doa itu, dia merangkul orang-orang yang sudah percaya melalui hasil pemberitaan kabar baiknya itu, tetapi dia juga berpikir tentang masa depan, orang-orang yang juga nanti akan percaya karena hasil karya para murid, dan dia ingin mereka juga menjadi bagian dari persekutuan Yesus dan Bapa dan Yesus dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, karena itu menurut saya doa itu ya harus begitu. Dan doa itu kita tidak hanya berpikir tentang apa yang ada saat ini, ya. Kita hanya isi doa kita itu cuma hanya segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini, tetapi kita juga berpikir tentang dalam doa itu kita juga bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi harapan kita untuk masa depan, ya. Dan masa depan itu tidak hanya untuk kita dan orang-orang dalam kelompok kita, tetapi juga orang-orang yang lain yang juga akan kita rangkul, orang-orang yang akan masuk dalam kelompok kita, ya. Makanya saya katakan doa itu merangkul, doa itu inklusif, ya. Itu yang disampaikan di sini, ya. Jadi di awal ini saya ingin memberikan penekanan pada hal doa, ya, yang tentu menjadi bagian sentral dari kehidupan orang beriman, bahwa dari sini kita diajarkan bahwa doa itu adalah ekspresi kasih, ya, dan doa itu bersifat inklusif, merangkul yang lain, dan karena itu sejak awal sudah jelas bagi kita sesuai dengan tema kita ini, ya, bahwa satu dalam ikatan kasih dan doa, ya. Jadi kesatuan dalam kasih dan doa. Nah, itu. Nah, yang kedua dari kisah atau cerita Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 ini, secara khusus dalam, kalau kita lihat di dalam ayat 21 dan 23, ya, saya mau katakan bahwa sebenarnya cara mudah memberitakan Kristus adalah hidup dalam persekutuan dan menunjukkan kesatuan sebagai orang percaya, ya. Kita lihat di ayat 21 dikatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya, ya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, ya. Jadi kadang-kadang mungkin kita berpikir bahwa bagaimana memberitakan Kristus itu? Bagaimana kita harus memberikan kesaksian tentang Kristus itu? Ya. Tapi kalau kita belajar dari Yohanes 17 ini, ternyata caranya mudah aja. Mari menjaga kehidupan persekutuan kita. Mari menjaga ikatan yang ada ini, ya. Relasi-relasi yang ada ini. Karena relasi kita dalam kehidupan persekutuan kita, terutama di gereja, adalah juga ekspresi atau menggambarkan kesatuan kita dengan Yesus dan kesatuan Yesus dengan Bapa. Jadi sekali lagi saya katakan, ini cara sederhana, ini cara mudah untuk memberitakan Kristus kepada orang lain, ya. Sehingga dikatakan supaya dunia percaya, ya. Nanti dalam ayat 23 juga dikatakan, ya, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu
bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya. Jadi hidup dalam persekutuan, hidup di dalam saling mengasihi satu dengan yang lain, itu sudah memberikan kesaksian yang luar biasa ya, tentang siapa Kristus kita itu. Nah, minggu-minggu ini kan kita berada di minggu Prapaskah gitu kan. Dan sebenarnya kan dalam minggu Prapaskah ini kita menghayati penderitaan Kristus dan kita sadar betul kenapa Kristus itu menderita ya. Sebagai wujud kasihnya kepada kita, tetapi juga sebagai wujud dia ingin kita ada di dalam persekutuan dengan dia dan dengan Bapa yang mengutus dia. Karena itu ya bahwa ritual-ritual yang lain itu penting yang dilakukan dalam masa-masa Prapaskah ini ya, seperti ada yang melakukan dengan puasa dan puasa itu dilakukan dalam berbagai macam bentuk dan yang lain. Tapi saya ingin menekankan soal ikatan kasih itu. Gitu. Jangan sampai kita sibuk dengan ritual yang macam-macam tetapi kita tidak memperlihatkan bahwa kita ini satu. Ya. Kita ini ada dalam kasih satu dengan yang lain. Karena justru di dalam masa Prapaskah kita hidup dalam perselisihan, kita hidup di dalam ketegangan, hidup di dalam pertentangan satu dengan yang lain, konflik ya. Dan itu yang sedang kita lihat gitu ya. Di dalam masa Prapaskah justru orang-orang Kristen sedang berperang satu dengan yang lain. Ya. Sedang menunjukkan ketegangan-ketegangan konflik di antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana kita orang-orang Kristen mau menjadi alat atau katakanlah mau menyaksikan Kristus yang kasih, penuh dengan kasih dan hidup dalam persekutuan dengan orang percaya dan juga dengan Sang Bapa kalau kita tidak menunjukkan hidup dalam persekutuan dan kasih itu. Jadi saya katakan mudah saja gitu. Kalau kita hidup rukun, kita hidup bersama dengan saling mengasihi, orang akan lihat orang Kristen begitu ya. Mereka dianiaya atau mereka dicaci maki, mereka dihina, mereka dikerjain, tapi mereka tetap satu, tetap saling mengasihi, bahkan bukan hanya mengasihi di antara mereka, tapi mereka juga mengasihi orang yang membenci mereka atau yang memusuhi mereka. Ya, kita tinggal jawab mudah ya karena kita sudah menerima kasih dari kami. Kalau ditanya orang lain, kami sudah menerima kasih dari Kristus dan kami diajarkan untuk selalu satu di dalam kasih dengan sesama dan juga dengan Kristus. Kalau kami tidak memperlihatkan kesatuan itu, kalau kami hidup dalam permusuhan, ya kami memperlihatkan bahwa ya tidak ada kesatuan kita di dalam hidup bersama dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Jadi itu sekali lagi saya katakan ini cara paling mudah untuk memberitakan Kristus. Ya. Jadi tidak perlu harus jadi kayak pengkhotbah yang harus ngomong macam-macam. Enggak. Tunjukkan saja hidup dalam kasih dan hidup dalam persekutuan, itu kita sudah memberitakan Kristus. Ya. Nah, karena itu saya katakan di sini selanjutnya memberitakan Kristus itu harus dimulai dari meneladani, itu kesatuan bukan kesatuaan, kesatuan Yesus dengan Bapa dan diwujudkan melalui kesatuan dengan Kristus dan Bapa bersama juga dalam kesatuan dengan sesama orang percaya yang tadi sudah saya katakan. Jadi lihat betapa Yesus sangat menekankan kesatuan antara Yesus dengan Bapa dan dia juga ingin supaya orang-orang yang percaya kepadanya satu dengan Yesus dan Bapa. Nah, karena itu supaya kita bisa memberitakan Kristus, kita harus mulai dengan meneladani kesatuan Yesus dengan Bapa itu, ya. Yang kita wujudkan dengan selalu ada dalam kesatuan dengan Kristus dan Bapa dan juga dengan sesama orang percaya, ya. Nah, selanjutnya di dalam ayat 22 dikatakan, dan aku telah memberikan kepada
mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya. Nah, kata kemuliaan itu yang dikatakan di sini kemuliaan yang diberikan kepada Yesus, ya, memang kalau dilihat kosakatanya atau bahasa aslinya memang menunjuk kepada ya katakanlah kemuliaan Kristus, ya. Jadi kealahannya menunjuk kepada keselamatan sebagai karya yang besar, karya yang mulia yang sudah Yesus berikan sebagai tanda kasihnya kepada para murid dan juga kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi kata kemuliaan ini juga punya makna yang lain, adalah bahwa kemuliaan itu adalah hidup dalam penyembahan kepada Yesus, ya. Nah, karena itu saya katakan di sini, ya, kalau kita sudah menerima, dikatakan di sini, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, maka kemuliaan itu tampak melalui penyembahan kita kepada Yesus dan kepada Bapa itu, ya. Jadi sebagai orang-orang yang telah menerima kemuliaan Tuhan, maka kita harus hidup dalam penyembahan, ya. Ya, saya pikir mungkin Bapak Ibu sudah tahu maksudnya apa arti penyembahan. Artinya hidup dalam kedekatan, hidup di dalam iman kepada Tuhan, hidup melalui firman dan doa, ya. Dalam Alkitab kalau dikatakan orang menyembah Tuhan itu ya dihubungkan dengan ibadah. Ibadah itu dihubungkan dengan firman dan doa, ya. Jadi kalau dikatakan kita sudah menerima kemuliaan Tuhan dan kita harus memperlihatkan kemuliaan itu, ya perlihatkan itu melalui penyembahan kita, ya, melalui ibadah kita, melalui bagaimana kita memberlakukan firman Tuhan dan bagaimana menjadikan doa sebagai bagian dari komunikasi kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita merasa sudah menerima kemuliaan Tuhan, tetapi kita tidak hidup dalam penyembahan, tidak hidup dalam ketekunan ibadah, firman dan doa kepada Tuhan, ya bagaimana kita akan memperlihatkan kemuliaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, ya. Jadi sekali lagi kemuliaan yang sudah diberikan kepada kita itu akan tampak melalui penyembahan yang kita lakukan. Nah, yang berikut adalah kita belajar dari teks ini atau dari Kisah Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 ini, ya, bahwa kemuliaan itu tidak hanya yang kedua, jadi yang pertama tadi melalui penyembahan, ya kemuliaan itu juga tampak melalui kesatuan, ya, kesatuan orang percaya, ya, dalam hidup bersama-sama di dalam kasih, ya. Jadi saya katakan di sini kesatuan orang percaya adalah cara sesungguhnya memperlihatkan kemuliaan yang sudah diberikan Yesus, ya. Karena kemuliaan itu sendiri adalah bagian dari kesatuan Yesus dengan Bapa, dan sekarang Yesus memberikan kemuliaan itu melalui karyanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, karena itu melalui karyanya itu dia menyatukan orang-orang yang percaya kepadanya, dan sekarang giliran orang-orang yang percaya kepadanya menunjukkan kesatuan di antara mereka sebagai cara mereka memperlihatkan kemuliaan yang sudah diberikan Yesus, yang sudah mereka terima. Jadi setidaknya kita belajar ada dua cara kita memperlihatkan kemuliaan itu, ya. Dan ini kembali lagi nanti terkait dengan yang pertama. Memperlihatkan kemuliaan itu adalah memperlihatkan siapa Kristus itu. Dan itu adalah kesaksian kita. Jadi kita memperlihatkan kemuliaan itu yang pertama melalui penyembahan kita, ya. Saya seringkali katakan begini,
Kalau penyembahan itu dia seringkali bersifat ritual, ya. Dia bersifat yang spiritual atau rohani, ya. Jadi ibadah, ya, doa, pembacaan firman Tuhan, ya, itu ritual, ya. Tapi yang kedua yang dikatakan di sini, kemuliaan itu ditunjukkan melalui kesatuan, ya, kesatuan di antara orang percaya. Nah, saya seringkali katakan kalau yang pertama itu ritual, yang kedua ini praksis, ya, atau praktis yang harus dilakukan, ya. Dan itu tidak hanya di dalam gereja. Kalau satu di dalam gereja itu kan gampang sekali, gitu kan. Jarang kita lihat orang lagi beribadah tiba-tiba berantem di dalam gereja sendiri, gitu kan. Karena misalnya pendeta khotbah tidak cocok lalu terus marah-marah dan berantem di dalam gereja. Jarang sekali, gitu kan. Kita di dalam gereja itu gampang sekali untuk satu, gitu. Tapi pertanyaannya di luar gereja kita bisa satu atau enggak, ya. Karena keluar dari gereja kita bisa berantem tuh, ya. Keluar dari gereja kita bisa saling marah-marah, baru selesai ibadah aja tuh bisa saling marah-marah satu sama lain, bahkan mohon maaf saja kadang bisa saling mengeluarkan kata-kata kotor satu terhadap yang lain, bisa terjadi, gitu. Nah, karena itu saya katakan yang ritual itu ya biasa kita lakukan, dan yang ritual itu kadang-kadang kelihatan manis, kelihatan baik, gitu kan. Kelihatan kayak kita itu orang-orang suci, tidak ada salah dan macam-macam, gitu. Tapi bagaimana dengan yang real dalam kehidupan persekutuan? Kadang-kadang kita tidak semanis yang ritual itu. Nah, tidak heran itu ketika Yesus berbicara tentang orang yang memberikan persembahan. Yesus katakan, kalau kamu mau pergi mempersembahkan korban atau memberikan persembahanmu, tetapi ketika kamu mempersembahkan itu, kamu ingat di dalam hatimu bahwa kamu ada masalah, ya, ada permusuhan atau ada relasi yang kurang baik dengan saudaramu, udah tinggalkan persembahanmu, ya. Tinggalkan korbanmu, pergi berdamai dulu dengan sesamamu, berdamai dulu dengan saudaramu, gitu. Supaya yang ritual itu jauh lebih bermakna, gitu. Yang ritual itu tidak dipakai untuk menutupi yang praktis yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu. Yang kadang-kadang ibadahnya kelihatan bagus, tetapi di luar ibadah itu ya tidak terlalu bagus, gitu. Jadi itu, ya. Dalam ritual, sekali lagi dalam ritual kita mungkin bisa memperlihatkan kesatuan kita dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu terlihat sekali, ya. Karena orang kusuk sekali beribadah, orang kusuk sekali berdoa, orang kusuk sekali membaca Alkitab, orang kusuk sekali bernyanyi, tapi selepas itu belum tentu. Gitu. Karena itu dikatakan memberitakan kemuliaan Tuhan atau memperlihatkan kemuliaan Tuhan itu ya melalui kehidupan persekutuan. Ya. Kehidupan persekutuan. Dan kehidupan persekutuan itu bisa kita tampakkan melalui berbagai cara. Ya. Saling berbagi, saling peduli, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menopang, ya, saling menutupi kekurangan, tapi bukan bohong-bohongan, ya. Tapi maksudnya kalau dia lemah di mana saya kuatkan dia kurang di mana saya berikan kekuatan di situ, ya. Itu. Jadi supaya memperlihatkan kesatuan. Bukan saya tahu dia lemah di mana, saya cerita kepada orang, dia itu kekurangannya ini, mari sini saya cerita misalnya. Bukan. Isinya gosip, nah bukan. Tapi sekali lagi, menjaga kehidupan persekutuan sebagai cara untuk memperlihatkan kemuliaan yang sudah diberikan Yesus. Nah, yang berikut kalau kita baca juga dari ayat ayat 23 dan ayat 24, kita belajar dikatakan di sana bahwa ya kesempurnaan itu kesatuan itu akan menuju ke kesempurnaan, ya. Nah, tetapi memang pertama-tama kesempurnaan itu seringkali dipahami sebagai
Kesatuan yang sempurna itu seringkali dipahami sebagai kesatuan ketika nanti kita bersama-sama ada dengan Bapa dan Yesus di kerajaan sorga. Nah, seringkali kita pahami begitu, ya. Dan kata kesempurnaan di dalam teks ini memang salah satu maknanya juga begitu, ya. Tetapi saya katakan hanya salah satu, ya. Karena dalam kata kesempurnaan ini juga ya ada pesan tentang perencanaan, ya. Bahwa kesempurnaan itu harus juga direncanakan, ya. Nah, karena itu dia seringkali dimaknai begini, bahwa kesempurnaan itu sebagai sebuah proses, dan kesempurnaan itu harus direncanakan, dipersiapkan dengan baik, gitu, ya. Jadi kesempurnaan itu bukan tiba-tiba seperti orang membalik telapak tangan, lalu kita katakan udah tenang aja, nanti tahu-tahu tiba-tiba kalau kita sudah di kerajaan surga, kita akan satu dengan sendirinya, gitu, ya. Nah, tetapi kalau membaca atau memahami makna kata kesempurnaan di sini, bahwa dia juga menjadi sebuah proses, bukan hanya soal nanti, tetapi dia juga harus ada dalam sebuah perencanaan, maka ya kesatuan itu harus terus diupayakan saat ini, gitu kan. Kalau kita ada dalam, maksudnya kalau kita ada dalam ketegangan, kita ada dalam masalah, dan itu mengancam atau bahkan ya katakanlah bisa merusak kesatuan kita, kita bertanya satu terhadap yang lain, mau enggak nih kita hidup dalam kesatuan lagi? Mau enggak kita hidup dalam damai lagi enggak? Gitu. Kalau mau hidup dalam damai, mau hidup dalam kesatuan lagi, mari kita atur bagaimana caranya. Mari kita rencanakan dia baik-baik, mari kita tata dia baik-baik. Gitu. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi jangan membiarkan kalau terjadi keretakan, ya sudahlah biar aja, gitu. Jangan, gitu. Tapi yang dimaksudkan bahwa ada perencanaan untuk terus menjaga kesatuan itu, untuk terus menghidupkan kesatuan itu. Seperti yang tadi sudah dikatakan, supaya selama hidup ini kita tetap memperlihatkan bahwa kita itu satu, dan juga kita dengan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Nah, berikutnya ya, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan di sini ya, dalam ayat 24 ya, dikatakan di mana aku berada, di situ juga mereka berada, ya. Dalam ayat 24 dikatakan begini, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Nah, teks ini atau bacaan ini seringkali dimengerti pertama-tama sebagai kalau Yesus ada di surga, ya dia berdoa kepada Bapa ya supaya orang-orang yang percaya kepada dia juga ada di sana. Gitu. Nah, tetapi saya mau mengatakan bahwa tidak bisa dimengerti itu begitu saja. Gitu kan. Nah, seakan-akan dalam kehidupan kita saat ini, kita tidak mau peduli Yesus sekarang lalu ada di mana, saya ada di mana. Tidak bisa begitu. Gitu. Nah, karena itu saya katakan apa yang dikatakan dalam ayat 24 ini bisa kita bandingkan dia dengan Yohanes 12 ayat 26a ya. Dalam Yohanes 12 ayat 26a dikatakan seperti yang saya tulis di sini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pelayanku akan berada. Ya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus itu sebenarnya ada selalu dimanapun, ada bersama Yesus dimanapun Yesus berada. Artinya kita harus memberi diri untuk mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi ataupun kemana Yesus berada. Nah, saya seringkali mengatakan ini, contoh sederhananya adalah kalau Yesus ada dengan orang-orang yang terluka, ya kita sebagai
orang-orang yang terluka, kita sebagai para pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya yang satu dengan Kristus, ya kita juga harus ada dengan mereka yang terluka, dengan mereka yang menderita, ya. Kalau Yesus ada dengan orang-orang yang tersingkirkan, ya kita juga harus ikut ada bersama-sama dengan mereka yang tersingkirkan. Ya. Kalau Yesus, kita katakan Yesus ada dengan mereka yang tertindas, mereka yang teraniaya, ya. Berarti kita juga harus ada dengan orang-orang yang tertindas, yang teraniaya itu. Gitu kan? Jangan sampai kita katakan, itu bukan urusan kita. Udah nanti biar Yesus ingin supaya dimanapun dia berada, di situ pun orang-orang yang percaya kepadanya ada bersama-sama dengan dia. Nah, yang terakhir saya mau katakan supaya nanti kita punya waktu juga untuk berdiskusi dan kita bisa memperdalam apa yang saya sampaikan ini dalam diskusi kita. Kalau ada yang belum jelas dan ada tanggapan kita bisa bertanya. Saya mau katakan bahwa kesatuan orang percaya dengan Yesus dan Bapa harus diwujudkan dalam kasih yang terus tinggal dalam diri orang percaya. Ya, ayat yang terakhir dikatakan, dan aku telah memberikan namamu kepada mereka dan aku memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ya. Jadi kasih. Tadi saya mengatakan di awal doa menjadi ekspresi kasih. Nah sekarang dalam bagian akhir juga ditekankan tentang kasih yang harus tinggal di dalam diri setiap orang percaya sebagai wujud kesatuan itu. Jadi kalau kita tidak memiliki kasih, bagaimana kita mau menunjukkan bahwa kita dan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Jadi kasih harus selalu tinggal dalam diri orang percaya dan diwujudkan dalam kesatuan dengan sesama. Nah, Bapak Ibu, saya berhenti sampai di situ. Memberikan penjelasan terhadap teks yang sudah kita baca atau bagian ayat-ayat Alkitab yang sudah kita baca. Mari silahkan kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang kurang dimengerti atau mungkin ada tanggapan, Bapak Ibu punya pendapat yang lain, silakan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya serahkan kepada yang nanti memoderatori lebih lanjut.